Ya pemirsa, kita kembali dengan dialog Jurnal Siang masih mengenai program tim Jokowi JK untuk merevitalisasi 5.000 pasar di Indonesia. Pak, tadi dikatakan oleh Pak Ngadiran begitu bahwa ini harus dipercepat, revitalisasi harus cepat dilakukan. Nah, ini bagaimana ya solusinya? Apa yang akan dilakukan untuk mempercepat proses ini dari tim selain Jokowi mempercepat, yang kedua tadi juga masukan dari Pak Ngadiran, saya pikir bagus dan positif adalah supaya program ini betul-betul menjawab tantangan para pedagang tradisional, gitu ya. Jadi kami melihat masing-masing pasar unik, masing-masing daerah unik. Sehingga dalam program ini kita akan melibatkan para pedagang, kita akan melibatkan Pemda. Tidak ada yang namanya one size fit all, satu desain, kemudian satu konsep yang diterapkan merata ke seluruh Indonesia. Ya, standarnya harus tinggi. Kita tidak ingin pasar di Jakarta, pasar di daerah, pasar di kota, pasar di desa itu mempunyai standar yang lain. Kita ingin setara. Tetapi uniqueness dari masing-masing pasar, masing-masing wilayah itu harus tetap dijaga begitu. Supaya pasar juga bisa survive gitu. Oke, dari Pak Ngadiran secara singkat saja, kira-kira sebagai wakil dari para pedagang pasar, kira-kira ada keluhan atau masukan, hambatan apa saja yang bisa diakomodir oleh nantinya siapapun calon presiden kita ke depannya? Silahkan. Oke, makasih Pak. Mbak. Kami berkeinginan sebenarnya acuan adalah Undang-Undang Pokok Agraria itu cukup jelas, Pak. Kalau memang ini dibangun dengan dana APBD ataupun APBN, kemudian pedagang disuruh sewa sesuai aturan main yang dibuat oleh Perda, alhamdulillah kami bersyukur. Tetapi yang ada sekarang, perda yang ada tadi saya contohkan itu di copy paste ke seluruh Indonesia. Sehingga pasar-pasar ini dinilai yang nilainya goodwill yang ngangkat. Pemda itu menjadi... Itu perda 2009 zamannya salah Pak satunya, ya? Salah satunya Pak. Jadi begini, pasar ini dibangun, alasannya Pemda kurang duitnya, atau kalau Jakarta PD Pasar Jaya uangnya nggak cukup, dia kerjasama dengan mitra pihak ketiga, tetapi ngambil untungnya bukan 100%, bukan 200% Pak, bisa 1000% mengambil keuntungan. Ini tidak wajar Pak. Bapak mesti tahu. Yang kedua, bahwa kalau pedagang suruh membeli sesuatu mesti ada yang dibeli. Ini harus dirubah di dalam perda. Acuannya Undang-Undang Pokok Agraria itu harus dipakai. Kenapa di ITC kita bisa mendapatkan sertifikat guna bangunan pola strata detail di atas HPL? Kenapa di pasar tradisional tidak bisa? Sehingga SIPT yang dibuat oleh PD Pasar Jaya ataupun pasar yang ada di seluruh Indonesia ini dinyatakan oleh Ikatan Notaris Indonesia itu tidak bisa difidusia. Jadi kita itu miskin. Hendaknya pemerintah itu membuat rakyatnya menjadi kaya dengan pedagang itu bisa mendapatkan sertifikat guna bangunan pola strata detail di atas HPL. Itu baru bisa membuat rakyatnya menjadi kaya, karena mau meminjam duit tidak susah, itu bisa diikat. Nah kemudian selain dari itu, yang tidak kalah pentingnya, tidak cukup hanya dibangun secara fisik. Pengelola itu harus profesional Pak. Jangan bayar uang kebersihan nggak bersih, bayar uang perawatan nggak dirawat. Itu harus profesional. Sekarang Bapak bisa lihat di mana saja karena pengelola tidak profesional. Pasar habis dibangun besok jelek juga. Baik, ini keluhan Pak Ngadiran banyak sekali kayaknya harus diakomodir. Banyak, jadi banyak. Pak Wijayanto. Ada 7 poin yang harus saya sampaikan, tapi karena waktunya nggak ada ya sudah. Baik, Pak Wijayanto, ini bagaimana tanggapannya mengenai kepemilikan kios para pedagang ini bagaimana ini? Saya pikir ada konsep membeli dengan strata title atau konsep sewa. Gitu ya. Nah, tadi kita diskusikan bahwa masing-masing pasar, masing-masing daerah itu unik. Mana yang bisa diterapkan. Nah, kita tidak perlu kekeh dengan satu konsep gitu. Misalnya di daerah, barangkali mereka tidak mengenal yang namanya strata title. Di Jakarta ini adalah konsep. Di daerah malah justru strata title berlaku, Pak. Di Jakarta tidak. Ini kan aneh. Di Jawa Timur tuh ada berlaku kok. Di daerah lain berlaku. Makanya kita akan lihat uniqueness dari masing-masing pasar, masing-masing lokasi itu, gitu Pak. Baik, mudah-mudahan program dari Pak Jokowi JK jika nantinya terpilih jadi presiden bisa menyejahterakan para pedagang yang diwakili Pak Ngadiran ya. Baik, terima kasih telah hadir bersama kami Pak Wijayanto, Pak Ngadiran, terima kasih. Terima kasih. Waktu sangat singkat. Ya, baik. Ya pemirsa, itulah dialog Jurnal Siang kali ini. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.